Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sekilas tentang jaringan komputer. Yuk kita simak. Apa itu jaringan komputer? Menurut kamu, apa ya? Tahu nggak sih apa itu jaringan komputer? Yuk kita simak penjelasannya. Nah, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih yang saling terhubung satu sama lain, sehingga dapat bertukar data atau informasi. Dalam jaringan komputer, terdapat komputer server dan komputer klien. Sesuai dengan namanya, komputer server berfungsi untuk melayani pengiriman dan penerimaan data dari komputer-komputer yang ada di dalam jaringan tersebut. Selain itu, komputer server juga sebagai sumber daya atau sebagai penyedia kebutuhan dari komputer klien. Bisa berupa data, program-program, file, dan lain sebagainya. Sedangkan komputer klien itu sendiri berfungsi sebagai komputer yang menerima pelayanan dari server. Nah, tujuan dibangunnya sebuah jaringan komputer yaitu agar informasi atau data yang dibawa oleh pengirim atau biasa disebut dengan transmitter dapat sampai ke penerima atau receiver dengan tepat dan akurat. Sedangkan pengiriman datanya menggunakan media transmisi. Nah, adapun manfaat dari jaringan komputer, yaitu kali ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya di sini, jadi maksudnya jaringan komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk berbagi sumber daya yang berupa perlengkapan komputer seperti misalnya printer maupun sumber daya data lainnya. Sehingga dengan adanya jaringan komputer ini, penggunaan sumber daya jadi lebih efisien. Manfaat yang kedua yaitu komputer sebagai sarana komunikasi. Nah, jaringan komputer dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau organisasi sebagai sarana komunikasi. Misalnya, dalam membagikan file kebijakan baru, pimpinan perusahaan tidak perlu mengirimkan file tersebut ke seluruh pegawainya. Akan tetapi, cukup dengan menempatkan file di server sehingga semua pegawai dapat mengaksesnya. Nah, dalam hal ini, komputer pegawai adalah sebagai komputer klien. Nah, manfaat yang ketiga yaitu jaringan komputer sebagai manfaatnya adalah reliabilitas yang tinggi. Dengan jaringan komputer, memungkinkan penggunanya untuk menyalin data antar komputer. Dengan demikian, apabila ada salah satu data yang rusak atau hilang, pengguna dapat menggunakan data yang disimpan di komputer lain. Nah, ini dia nih yang dimaksud dengan reliabilitas tinggi. Jadi, lebih mudah kan? Nah, manfaat yang terakhir pastinya adalah sebagai penghemat uang. Nah, dengan penggunaan jaringan komputer, sebuah perusahaan dapat menghemat peralatan yang harus digunakan seperti printer, sehingga perusahaan tidak perlu membeli satu printer untuk satu komputer, tetapi satu printer dapat digunakan untuk beberapa komputer. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam jaringan komputer. Jaringan komputer ini dibagi menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama berdasarkan letak geografis, yang kedua berdasarkan peranan dan hubungan komputer, yang ketiga berdasarkan media transmisi, dan yang terakhir adalah berdasarkan bentuk atau topologi jaringan. Nah, khusus untuk macam-macam jaringan komputer ini,
Nanti akan saya buatkan video tersendiri. Oke, kita lanjut ke perangkat yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Ada apa aja ya? Pastinya adalah yang pertama komputer klien dan komputer server. Itu pasti. Komputer di sini bisa berupa laptop atau PC. Terus perangkat penghubung lainnya, ini ada hub, ada LAN card, ada bridge, ada WLAN, ada kabel UTP, mikrotik router, dan switch. Yuk kita simak apa aja sih fungsinya. Yang pertama, hub. Hub ini adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Lubang yang ada di hub ini namanya port. Selanjutnya, switch. Switch pada prinsipnya adalah fungsinya sama dengan hub. Hanya, switch biasanya digunakan untuk komputer klien yang jumlahnya sangat banyak. Selanjutnya, LAN card. Nah, LAN card ini sering disebut juga dengan NIC atau Network Interface Card atau Ethernet card. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kartu jaringan. Apa sih LAN card? LAN card ini adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dalam sebuah jaringan komputer, khususnya jaringan LAN. Nah, LAN card ini biasanya dipasang di dalam sebuah PC atau laptop. Begitu juga dengan LAN card, WLAN pun fungsinya juga sama. Jadi, hanya yang berbeda adalah WLAN itu W-nya artinya wireless. Wireless itu artinya tanpa kabel. Jadi, fungsinya menghubungkan komputer ke jaringan menggunakan teknologi tanpa kabel atau wireless. Yang selanjutnya adalah bridge. Pada prinsipnya, bridge ini adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan. Nah, namanya bridge itu adalah jembatan. Makanya biasanya bridge ini digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil. Nah, maka diperlukan sebuah bridge. Perlu diketahui, tidak semua jaringan komputer membutuhkan bridge. Yang selanjutnya, mikrotik router. Mikrotik itu biasanya dikenal dengan merek. Nah, tapi ada juga mikrotik disebut juga dengan sistem operasi atau software. Nah, kalau router itu adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menjembatani antara dua jaringan. Nih, router biasanya berfungsi untuk membagi jaringan. Jadi, router inilah yang sangat berperan penting atas kelangsungan kelancaran jaringan tersebut. Tetapi, perlu diingat juga, tidak semua jaringan membutuhkan router. Biasanya, router digunakan untuk jaringan-jaringan yang lebih besar. Dan router mikrotik ini biasanya akan sangat dibutuhkan ketika jaringan komputer terkoneksi dengan internet. Nah, yang terakhir adalah kabel UTP atau kabel UTP. Ini adalah salah satu perangkat keras komputer berupa kabel yang digunakan pastinya sebagai penghubung atau transmisi data pada sebuah jaringan. Kalau WLAN tadi tanpa kabel, kalau yang ini adalah kabelnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari macam-macam jaringan komputer. Gimana? Mudah bukan? Sekarang kalian udah tahu kan apa itu jaringan komputer? Baiklah, saya akhiri dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.